Cabai merupakan hasil produksi terbesar di Kabupaten Batubara. Dengan luas lahan cabai mencapai 1.080 hektar dan hasil panen 26.000 ton per tahun membuat Kabupaten Batubara menggores sejarah sebagai kabupaten kedua penghasil cabai terbesar di Sumatera Utara setelah Tanah Karo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di ladang di Desa Lubuk Cuy, Kecamatan 50 Pesisir. Nah, kita sekarang berada di bersama dengan Bapak Kabid Koperasi yang membidangi koperasi. Kita lagi ada di lahan cabai Koperasi Baja di Desa Lubuk Cuy, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Kita berada di lahan pertanian cabai milik Koperasi Berkah Jaya Abadi. Bersama saya ada Bapak Aswin selaku Kabid Koperasi yang membidangi koperasi, dan pada waktu ini kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi sektoril yang berada di Kecamatan 50 Pesisir. Bagaimana menurut Bapak dengan luasnya lahan seperti ini, Pak? Dengan luas lahan yang seperti ini kita lihat, ya, sehingga lahan ini dapat masuk kebutuhan masyarakat Batubara berupa cabai merah ini, ya, sehingga dengan banyaknya potensi-potensi hasil cabai ini sangat layak ya Pak untuk dibentuk sebagai koperasi ya Pak ya. Koperasi, karena koperasi itu adalah soko guru perekonomian bagi rakyat ya Pak ya. Bagi rakyat, sehingga hasil-hasil daripada cabai ini tidak dimonopoli oleh tengkulak ya Pak ya. Tengkulak. Oh, jadi berperan penting juga Dinas Koperasi ya Pak terhadap kelompok koperasi ini ya Pak ya. Iya, sangat berperan penting sekali. Boleh nanti kita ke koperasinya Pak untuk wawancara kepada koperasinya, sekaligus nanti kita tanya-tanya bagaimana cara pembinaan Dinas Koperasi dan koperasinya apa saja manfaat yang didapat oleh mereka dengan berkoperasi. Tentu bisa ya Pak ya? Bisa, kita lihat nanti di sana nampak daripada pembentukan koperasi itu bagi para anggotanya. Nah, sehingga kan akhir daripada pembentuk koperasi itu adalah untuk mensejahterakan anggota ya Pak ya, anggota-anggotanya. Oke, demikian wawancara kita di lahan pertanian cabai Koperasi Baja yang disingkat Baja tadi. Selanjutnya kita ke gudang ozon milik Koperasi Berkah Jaya Abadi. Terima kasih. Hasil panen cabai ini sebagian besar dipasarkan ke daerah lokal Batubara hingga didistribusikan keluar kota seperti Medan dan kota besar lainnya. Bukan hanya cabai mentah, hasil panen cabai dipasarkan bersama dengan produk turunannya seperti bubuk cabai, saus, dan cabai kering. Sehingga cabai terus berinovasi dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Lahan cabai terbesar di Kabupaten Batubara terdapat di Desa Lubuk Cuy, Kecamatan 50 Pesisir. Terhampar 185 hektar ladang cabai yang siap ditanam dengan beberapa kelompok tani yang ada di Desa Lubuk Cuy. Kami menelusuri secara langsung dan terdapat salah satu koperasi yang berperan aktif dalam pengembangan dan penanaman cabai di desa ini, yaitu Koperasi Berkah Abadi Jaya atau yang sering disingkat dengan Koperasi Baja. Oke, ini kita udah sampai di gudang ozon ya Pak ya, ozon koperasinya ya Pak ya. Gudang ozon koperasinya, ini kita mau nanya sama Pak Kabid. Gini Pak Kabid, untuk sarana pendukung di gudang ozon ini kan pastinya Dinas Koperasi ada berperan penting di sini ya Pak ya. Karena kelompok ini sudah berkoperasi. Kalau boleh tahu Pak, apa saja nih Pak yang udah diberikan dan didapat dari koperasinya dari Dinas Koperasi ini Pak? Apa dari itu, Pak, Dinas Koperasi kami telah memberikan bantuan berupa bantuan sarana untuk pendukungnya Pak ya, pendukung usaha ya Pak ya. Seperti timbangan. Oh, timbangan ini. Troli. Keranjang. Keranjang. Termasuk keranjang, juga ini drum ya. Drum. Dan juga timbangan digital gitu. Oh, timbangan digital. Oh, ada timbangan digital ya Pak ya. Sehingga ini memang dapat dipergunakan Koperasi Berkah Jaya Abadi ini untuk
mendukung usahanya ya kegiatan Pak ya. usahanya. Kegiatan usahanya. Ini katanya lagi membuat pupuk ya Pak ya mereka ya Pak ya. Iya. Saya lihat di sini ada dinas koperasi berperan melakukan ini ya Pak ya, pelatihan pembuatan pupuk dan pembasmi hama organik. Oh, berarti dinas berperan penting terhadap kemajuan koperasinya ya Pak ya. Iya betul. Untuk pelatihan apa lagi Pak? Apakah cuman ini aja atau pelatihan lain lagi? Ya, mengenai pelatihan pembuatan pupuk ini ya, kami dari dinas koperasi memang betul-betul gembira melihat daripada koperasi ini. Semangat ya Pak ya. Ya, semangat memang benar-benar dikerjakan. Memang benar-benar digunakan fasilitas yang diberikan oleh dinas koperasi. Iya. Selain daripada pelatihan ini, kami juga telah memberikan pelatihan kepada koperasi Berkajaya Baid ini seperti pelatihan manajemen. Oh, manajemen ya Pak ya. Ada juga ya Pak ya. Kelembagaannya ya. Oh, kelembagaannya. Nah, sehingga koperasi itu tetap kuat kelangsungan daripada hidup koperasi Iya. itu. Bang, izin ya Bang ya. Iya, lagi buat apa nih Bang? Oh, pengisida ya Bang ya. Oh, iya. Ini yang dibilang Pak Kabit tadi ya, ada Iya, keranjang ya betul, Pak ini Kabit adalah ya? keranjang. Oh, ini keranjang. Ini untuk hasil untuk panen ya Pak, panen, waktu panen gitu ya, cabai itu dimasukin ke ozon ini ya. Ini keranjang, ini ya. ya, dimasukin ke ozon. Ini gudang ozonnya. Iya. Setelah dipanen dari lahan tadi, dimasukin keranjang, nanti dimasukin gudang ozon, tapi ada tahapnya dianya. Tahapnya itu dimasukin ke sini. Ini alat untuk mengozonnya. Setelah dari lahan nanti dimasukin ke keranjang ya Pak ya. Ya. Dimasukin ke sini, dicuci. Setelah itu dimasukin ke sini ya Pak ya. Ke ozon pengawetan. Boleh Mas kameramen, ini boleh kita lihat ini dalamnya. Ini untuk proses pengozonan ya Pak ya. Iya. Oh, dia gudangnya seperti ini. Ini seperti gudang pendingin, lebih seperti kayak kulkas. Kulkasnya gede ini, nggak kayak di rumah ini, ya kan? Tapi ini gede ini. Setelah kesini, nanti mungkin cabenya dikirim ya Pak ya? Dikirim ini kan sebenarnya untuk mengantisipasi daripada harga pasar. Cabai. Oh harga iya, pasar. Jadi benar. saat waktu cabai harganya murah anjlok, maka dimasukkanlah ke pengawetan ini. Oh, pengawetan ini. Jadi saat dia harganya sudah lumayan, sudah agak bisa untuk ini dijual kembali ke pasar. Ke pasar yang sesuai, maka ini dikeluarkan dijual kembali. Oke. Karena memang kan kita di sini di Sumatera Utara ada beberapa petani cabai seperti di Brastagi, dan kita ada di sini di Lubuk Cuik di Kabupaten Batubara. Untuk mengurangi kerugian bagi petani, kelompok koperasi ini mendirikan suatu ozon. Jadi ketika harganya turun, dimasukin ini kemari. Setelah dimasukin kemari, nanti ketika harganya sudah stabil, baru dikeluarin, dijual ke pasar. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Mungkin nanti selanjutnya bisa kita jumpain pengurus koperasinya ya Pak ya? Iya. Jadi cukup sekian. Jadi terima kasih. Koperasi Baja fokus dalam penanaman cabai dengan mengikut sertakan beberapa kelompok tani yang ada di Desa Lubuk Cuik. Tujuannya sederhana, untuk menyejahterakan anggota koperasi dan memanfaatkan lahan yang ada di Kabupaten Batubara. Selain fokus pada penanaman cabai, koperasi ini juga giat dalam mengembangkan pupuk dan pembasmi hama. Pembuatan pupuk organik misalnya, dilakukan dengan memanfaatkan air seni sapi yang cukup banyak diternak di Lubuk Cuik. Selain itu, batang pisang, air kelapa, air leri yang banyak dijumpai di Lubuk Cuik juga dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk organik ini. Bahkan, pupuk yang sudah berhasil dibuat tidak hanya diproduksi sendiri oleh koperasi Baja, namun juga dapat diperoleh untuk kebermanfaatan koperasi lain. Oke, sekarang kita udah berada di gudang milik Koperasi Berkah Abadi Jaya. Abadi Jaya. Kita sekarang bersama Mas Fauji ya? Iya, Mas Fauji sebagai apa Bang di koperasinya Bang? Saya sebagai ketua pengawas koperasi. Oh, ketua pengawas koperasi. Alhamdulillah nih bisa ketemu sama ketua pengawasnya. Biasanya Pak pengawas ini yang paling sulit nih kalau dijumpain kalau di koperasi, karena dianya mengawasi sana sini. Jadi
setelah kita tadi berbincang dengan Pak Kabid, Mas Fauzi, Ya. sama anggota juga yang lain, kita perlu juga lah minta tanggapannya bagaimana perkembangan potensi cabai sebenarnya di Desa Lubuk Cuik ini. Kenapa bisa terjadi koperasi ini? Nah, sebenarnya bagaimana perkembangan potensi cabainya gitu loh. Nah, Oke, sebelumnya mungkin saya mau informasi dulu ya. Kalau Kabupaten Batubara itu adalah kabupaten terbesar kedua penghasil cabai di Sumatera Utara gitu, setelah Tanah Karo. iya. Itu data BPS 2019 itu menyebutkan tuh di Batubara itu ada sekitar 1080 hektar ladang cabai Iya. dengan hasil sampai 26.000 ton per tahun. Lumayan gede nih ya Mas ya? Iya, jadi itu paling besar itu di Kecamatan 50 Pesisir dan yang desa yang menjadi sentranya itu adalah desa ini, Desa Lubuk Cuik. Desa Lubuk Cuik. Lubuk Cuik itu sendiri ladang cabainya sekitar 185 hektar 185 hektar. dengan penghasilan setahun itu mencapai 8.000 ton. 8.000 Jadi setahun ton. itu ada 2 kali panen. Setahun 2 kali panen. Satu ya, kali oke. panen itu sekitar 4.000 ton. Gitu. 4.000 Jadi ton. itu potensi Desa Lubuk Cuik sebenarnya sebagai daerah penghasil cabai. Petani cabai semuanya Iya. ya Mas ya. Terus Mas, dengan banyaknya lahan yang begitu luas, pasti ada ini Mas, permasalahan-permasalahan yang timbul bagi petani. Sebagai pengawas koperasi, pastinya kan memiliki anggota yang memiliki ladang cabai nih. Pasti kan ada keluhan ini tentang apa permasalahan-permasalahannya. Boleh nggak dijelasin apa saja yang banyak permasalahan di pertanian cabai ini Mas? Kalau boleh tahu Mas. Baik. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya kita bisa bagi nih ya sistem pertanian cabai. Jadi ada di sisi hulunya ada hilir. Hulu sendiri itu adalah produksi penanamannya. Iya, oke. Nah, terus yang di hilir itu adalah penjualan sampai pengolahan pasca panen. Iya. Jadi permasalahan di hulu itu ya masalah klasik ya. Jadi permasalahan penanaman, produktivitas. Jadi sekarang ini itu permasalahan yang paling besar di Lubuk Cuik itu produktivitas pertaniannya menurun. Karena penggunaan bahan-bahan kimia, penggunaan pupuk yang kurang sesuai dengan aturan. Iya. Nah, permasalahan yang di hilir sendiri mengenai pengolahan pasca panen itu juga kompleks. Jadi di sini itu cabai itu tidak ada pengolahan. Jadi ketika panen sekali panen itu sampai 4.000 ton di Desa Lubuk Cuik, itu suplai cabai meningkat dan harganya langsung turun. Oh, harganya Nah, tertekan oleh masyarakat di pasaran ya Mas Iya, ya. jadi itu problem yang sangat besar sehingga ketika panen raya itu harga anjlok sehingga petani sulit untuk menutupi biaya produksinya. Biaya gitu. produksinya benar-benar. Jadi Mas kalau di segi pupuk nih, pupuk kan di pertanian ini yang paling utamanya pupuk dia nih. Iya. Kalau cara mengatasinya di anggota koperasinya bagaimana Mas? Kalau di Koperasi Berkah Jaya Abadi nih Mas? Iya, jadi di koperasi ini sebenarnya kita concern juga ya masalah pupuk, masalah pembasmi hama dan sebagainya gitu. Selama ini itu pupuk yang digunakan di Lubuk Cuik itu hampir 100% adalah pupuk non-organik, pupuk kimia. Kita tahu itu dari tahun ke tahun itu harga pupuk naik terus ya, karena dia kan benar. berkorelasi dengan harga minyak dan harga gas Iya, gitu. benar. Nah, jadi kita kemarin rapat sama anggota koperasi, kita sepakat untuk mengembangkan pupuk organik. Iya. Jadi pupuk organik di sini sendiri kita fokusnya ke POC namanya, POC. pupuk organik cair. Pupuk organik cair, Jadi iya, kita benar-benar. manfaatkan segala sesuatu hal yang berlimpah di desa ini, terus kita memanfaatkan wilayah sekitar ya Mas ya. Iya, jadi bahan bakunya dari sini iya, yang benar, berlimpah. benar. Kayak tadi, mungkin tadi ada liputannya ya, kita ada kotoran air kencing Oh, sapi. air seni sapi. Air seni sapi. Bisa digunain juga ya Mas ya? Bisa digunakan. Terus tadi ada juga bonggol pisang atau Bonggol batang pisang. Iya, Terus juga ada air kelapa, air leri dan sebagainya gitu. Iya, gitu Itu ya Mas masalah ya? pupuk. Jadi sebenarnya koperasi ini sangat membantu bagi anggota-anggotanya. Karena memang koperasi ini mengcover seluruh kebutuhan anggotanya ya Mas ya. Ya. Jadi Mas, ini ada pertanyaan ini. Kenapa harus berkoperasi? Kenapa harus memilih berkoperasi? Kenapa nggak mandiri aja gitu? Iya. Kita percaya sebenarnya segala sesuatu kegiatan itu akan lebih bertahan lama jika kita bawa atau kita putar melalui bisnis.
Cuman di sini kita harus garis bawahi bisnis ini adalah bisnis yang harus menguntungkan seluruh banyak. masyarakat, orang banyak. Ya benar. Nah, salah satu jawabannya ya kita memilih koperasi. Berkoperasi. Gitu. Karena koperasi kan kita nanti sistemnya kan bagi modalnya kita kumpulkan, terus hasilnya juga kita bagi gitu. Karena itu apapun kegiatan kita di sini kita kemas dalam suatu wadah bisnis, yaitu namanya koperasi. Koperasi ini. ya Mas ya. Terus Mas, ada lagi nih pertanyaan. Kalau peran serta dari dinas terkait, apa kira-kira nih? Kan banyak nih, kayak karena orang Mas nih di koperasi pertanian, contohnya pastinya dinas pertanian oke lah, ya kan? Iya. Kalau dari dinas koperasinya nih Mas, apa aja yang udah diberikan? Kita perlu tahu juga ini kan gitu, karena kan kita di bawah naungan bimbingan dinas koperasi ya Mas ya. Iya. Kalau boleh tahu apa aja yang udah diberikan. Jadi membuat edukasi kepada yang lain gitu loh. Apa Mas kira-kira yang udah diberikan oleh dinas Mas? Kita sendiri mengucapkan syukur alhamdulillah ya. Kita banyak sekali dibantu oleh dinas terkait, ada dinas koperasi UMKM, ada juga dinas pertanian. Kita sendiri pas awal sekali pembentukan itu kita dibantu sama dinas koperasi. Jadi kita dibantu dicarikan tempat pembuatan akta yang baik dan murah gitu. Kita dibimbing bagaimana cara membuatnya. Kita juga didatangkan penyuluh untuk inilah mengasih penjelasan gimana koperasi itu. Gitu. Bagaimana berkoperasi ya Mas ya. Berkoperasi yang baik. Iya. Untuk unit usaha sendiri kan kita kan ada 2. Tadi di produksi kita fokus di organik. Terus di pasca panen kita ada ozon gitu. Ozon. Nah, kalau yang di hulu tadi, yang di organik, kita banyak didukung dengan pelatihan. Jadi kita ada pelatihan kemarin pembuatan pupuk dan pembasmi hama organik. Itu kita ada dapat juga beberapa alat, kita dapat drum, terus kita dapat ini dandang, kompor gas dan bahan-bahan organik lah yang didukung. Terus dari segi hilirnya untuk ozonnya kita juga dibantu alat-alat untuk pendukung dari program pasca panen. Misal untuk membawa hasil panen kita didukung pakai troli kemarin dikasih. Terus untuk menimbang hasil panen kita didukung pakai timbangan dikasih. Terus untuk membawa si hasil cabainya supaya dia tidak hancur, biasanya kan di karung nih petani. Kita dikasih keranjang supaya cabainya itu tetap bagus ketika dibawa. Dibawa ke sini ya Mas ya. Iya, terus ada juga kita dikasih timbangan digital ini untuk kalibrasi kan di sini kan banyak juga kan timbang-timbangan yang kadang tengkulak-tengkulak yang bermain cocok ya Mas ya. gitu. Dan yang terakhir mungkin ada kotak. Jadi ini juga sebagai ini kita ya prioritas kita. Jadi cabai-cabai di sini itu didistribusikan pakai karung, itu diinjak-injak di ini gitu. Jadi rusak ya Mas iya, ya. Dinas koperasi itu membantu sampai kita ke konsumennya nggak maksimal ya Mas mengecewakan. Jadi ada 30% cabai yang rusak dari mulai pemetikan sampai ke konsumen. Nah, itu yang kita atasi tadi pakai troli, pakai keranjang dan sampai pakai kardus untuk pemakingannya gitu. Memang lumayan mendukung sekali ya Mas ya dinas koperasi ini terhadap koperasinya ya Mas ya. Jadi memang bersyukur kepada kita kelompok koperasi yang benar aktif dan melaksanakan usaha secara nyata, terutama di koperasi sektoril. Dinas pasti tidak akan diam. Mereka akan melihat mana-mana koperasi yang di usahanya itu berjalan dengan baik. Contohnya di Baja ini ya Mas ya. Singkatannya Baja kalau nggak salah ya Mas ya. Berkah Abadi Jaya. Berkah Abadi Jaya. Dinas tidak tinggal diam. Seperti tadi diberikan pelatihan pembuatan pupuk, pelatihan kelembagaan ya Mas ya. Itu ada juga, itu paling penting sebenarnya manajemen di dalamnya. Manajemen kelembagaannya ya biar Mas kita ya. tetap solid. Kalau istilah orang sini tuh kita gimana kita supaya guyup istilahnya. Guyup. Udah kayak bahasa Jawa juga ya, guyup ya Mas ya. Iya, guyup. Jadi itulah peran penting dinas sebagai pembina bagi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Batubara. Mereka melakukan terus berperan serta untuk memperluas usaha ya Mas ya. Iya. Terus Mas tadi saya ada lagi nih, saya lihat tadi ada pembuatan pupuk ya Mas ya. Itu sebagian dari usaha koperasinya atau bagaimana? Atau dipakai untuk sendiri Mas? Iya. Jadi ini kita pakai kalangan sendiri untuk anggota koperasi dan beberapa petani di luar anggota koperasi. Oh, orang luar boleh? Iya, boleh juga. Boleh menjangkau dari hasil apa boleh. tadi ya Mas ya? Iya. Maka dari itu bersyukur koperasi ini mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk organik.
sehingga bisa menambah penghasilan pendapatan koperasinya ya Mas ya. Iya, benar. Karena koperasi lain, pertanian cabai lain di desa yang lain bisa memperoleh bahan-bahan pupuk dari sini juga ya Mas? kalau Boleh, nggak boleh salah. sekali. Boleh ya Mas Iya. ya? Nah, jadi sangat terbuka. bagi petani cabai atau petani yang lain boleh berkoordinasi dengan Koperasi Berkah Abadi Jaya ya Mas Siap, ya, untuk masalah pupuk ya Mas ya. Iya. Jadi memang perkembangan usaha koperasi ini bukan hanya di pertanian cabai, ternyata mereka mengembangkan hasil pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi tentang pembuatan pupuk organik. Nah, mereka lagi memproduksi. Pas ini kita kemarin lagi memproduksi pula ya Mas ya. Iya. Jadi mereka lagi memproduksi. Apabila ada yang ingin mendapatkannya, boleh mengabari ke koperasinya ya Mas ya. Siap. Jadi mungkin sekianlah Mas ya. Ya, terima Cukup kasih. sekian untuk siang ini. Terima kasih atas Sama-sama. perhatiannya, terima Ya. kasih atas sambutannya Ya. kepada kami Dinas Koperasi. Jadi kami dari Dinas Koperasi mengucapkan semoga koperasi di Lubuk Cuik ini menjadi sukses dan Amin. makin besar. Amin. Bertambah usahanya, Amin. bertambah rezekinya. Siap. Sehat kita semua. Iya. Oke, Oke. sekian dari saya. Penyuluh Koperasi Lapangan Dinas Koperasi UKM. Untuk selanjutnya nanti mungkin ada video-video tentang pertanian cabai atau pertanian lainnya di koperasi-koperasi yang lain, koperasi pertanian yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengembangan pertanian cabai, pupuk, dan pembasmi hama ini tidak lepas dari bantuan dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batubara. Dinas Koperasi dan UKM cukup berperan banyak dalam pengembangan koperasi ini. Bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM cukup dirasakan sejak awal pembentukan Koperasi Baja, mulai dari pembentukan koperasi dalam hal administratif, hingga pembimbingan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan koperasi itu sendiri cukup dibantu oleh Dinas Koperasi dan UKM. Bahkan, setelah koperasi ini berdiri, Dinas Koperasi dan UKM juga memberikan banyak alat untuk mendukung jalannya pertanian cabai, hingga pembuatan pupuk. Dengan bantuan berupa troli, keranjang, drum, timbangan digital, dan alat-alat lainnya untuk dapat digunakan Koperasi Berkah Abadi Jaya dalam keberlangsungan proses penanaman hingga pendistribusian cabai. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batubara terbuka untuk membantu seluruh koperasi yang aktif di Kabupaten Batubara. Salah satu koperasi yang berhasil disokong Dinas Koperasi dan UKM yaitu Koperasi Berkah Abadi Jaya di Desa Lubuk Cuik. Aktifkan koperasimu dan kami siap membantu.